Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita jumpa lagi dengan Pak Taifin. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 3, kelas 5, muatan pembelajaran PPKN. Semoga kalian di rumah sudah siap. Baik, kita akan mulai pembelajaran. Pembelajaran ketiga. Yang pertama, tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Kedua, pengaruh letak geografis Indonesia ternyata turut memengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Seperti yang digambarkan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kesatuan dalam bidang sosial memiliki makna bahwa bangsa Indonesia terus berusaha untuk mencapai tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata yang selaras dengan kemajuan bangsa. Kesatuan dalam bidang budaya memiliki makna bahwa kekayaan budaya yang beragam menjadi modal bagi pengembangan budaya Indonesia yang hasilnya akan dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Ini adalah menjadi modal karena keberagaman. Berikut ini adalah contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan sosial budaya. Yang pertama, saling menghormati penganut agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan meskipun berbeda suku, budaya, dan agama. Yang ketiga, bekerjasama membangun sarana umum tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial budaya. Membantu korban bencana alam meskipun berasal dari daerah lain. Menghargai kebudayaan yang berasal dari suku lain. Berikut ini adalah manfaat adanya persatuan dan kesatuan dalam keragaman sosial budaya. Yang pertama, dapat memperkuat rasa cinta tanah air. Yang kedua, memperkuat pertahanan dan keamanan bangsa. Menumbuhkan rasa kebersamaan di masyarakat. Kemudian melahirkan solidaritas antar warga masyarakat. Apa nama kegiatan berikut? Dan sebutkan manfaat kegiatan tersebut. Gambar pertama dan ini gambar yang kedua. Pembelajaran yang keempat. Persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya. Wawasan Nusantara mencakup berbagai bidang, salah satunya kegiatan ekonomi.
Persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Perbedaan lingkungan geografis menyebabkan kegiatan ekonomi yang beragam. Keragaman kegiatan ekonomi ini bermanfaat karena masyarakat dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang ada di pasar. Berikut berbagai cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi lain meskipun berbeda suku, bangsa, budaya, atau agama. Yang kedua, menghormati dan menghargai sesama pelaku ekonomi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang dihadapi secara musyawarah. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Artinya, kalian tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Kemudian yang kelima, menjalin kerjasama dengan baik dan bersikap jujur. Berikut manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kebutuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi. Yang kedua, adanya pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dapat tercapai. Yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu telah disebutkan dalam salah satu butir Sumpah Pemuda yang diperingati pada tanggal 28 Oktober. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di sekolah dan di pemerintah. Penggunaan bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat. Misalnya, ketika kamu berada di suatu daerah dan tidak dapat memahami bahasa daerah setempat, kamu dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan penduduk. Bahasa Indonesia juga memudahkan kita berkomunikasi dengan teman-teman yang berasal dari daerah atau suku berbeda. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Pak Devin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.